Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, siap untuk menerima pembelajaran online hari ini ya. Baik, ketemu lagi dengan mata pelajaran prakarya ya. Hari ini semoga anak-anakku semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian senantiasa semangat untuk mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam memahami materi ya. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Tentunya sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran prakarya hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita membahas kembali ya, tanpa terasa kita sudah mau penilaian tengah semester ya. Nah, otomatis anak-anak harus lebih mempelajari atau lebih belajar tentang apa yang akan dibuat untuk ulangan nanti ya. Untuk hari ini kita akan merefresh materi kerajinan bahan lunak. Pada awal pertemuan ya, sudah kita pelajari bersama apa itu kerajinan bahan lunak, apa saja yang termasuk bahan kerajinan lunak, kemudian apa saja hasil dari kerajinan bahan lunak ya. Dan kemudian teknik ya anak-anak, pada pelaksanaan penilaian tengah semester nanti soalnya berbeda dari biasanya ya anak-anak. Kalau biasanya kan hanya materi langsung anak-anak menjawab. Ini nanti anak-anak dikenalkan dengan AKM ya. Apa itu AKM ya? Asesmen kompetensi minimum. Jadi soal yang mengandung AKM ini nanti berisi lebih banyak tentang literasi, kemudian numerisasi dan karakter ya. Jadi diharapkan anak-anak lebih banyak untuk membaca ya, baik itu tentang materi pelajaran ataupun di luar dari pelajaran ya. Jadi anak-anak, intinya adalah yang diharapkan dari Bapak Menteri itu anak-anak lebih kepada karakter ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan ya, lebih bijaksana, lebih bersikap peduli. Nah itu ya anak-anak. Kemudian sebelum kita mempelajari tentang AKM ya, kita ingat kembali ya materi yang sebelumnya ya. Kita lihat slide berikutnya ya anak-anak. Nah, kerajinan bahan lunak ya terbagi menjadi dua macam, yaitu kerajinan bahan lunak. Nah, sekarang perhatikan ini gambarnya ya anak-anak. Nah, ini ada yang A kulit, kemudian yang B getah pohon, yang C tanah liat ya, kemudian yang D adalah floor clay. Nah, ini semua ya termasuk di dalam bahan kerajinan lunak alami. Anak-anak jangan keliru, jangan bingung ya membedakan antara yang alami dan buatan ya. Yang alami otomatis diperoleh dari alam ya. Ini perbedaannya dengan yang buatan. Ya, kita simak kembali. Gambar A adalah kulit. Ini biasanya adalah kulit hewan ya. Kemudian dijadikan apa saja? Banyak sekali ya anak-anak. Ada tas, ada sepatu ya, ada baju, jaket, nah, dompet, nah, ikat pinggang. Nah, itu semua adalah hasil dari kerajinan kulit. Kemudian yang
getah pohon. Nah, hasil dari kerajinan getah pohon biasanya berupa hiasan ya anak-anak, ataupun patung ya yang dimanfaatkan untuk menghiasi ruangan atau simbol tertentu ya anak-anak. Kemudian yang C, tanah liat. Ini kalau tanah liat sama dengan keramik ya, menggunakan teknik pemanasan terlebih dahulu agar supaya tidak mudah pecah. Nah, contoh dari hasil kerajinan tanah liat apa anak-anak? Ya, lebih banyak kepada peralatan rumah tangga zaman tradisional ya anak-anak, seperti yang buat masak atau disebut anglo, kemudian kendi tempat minum ya, kemudian pot atau vas bunga dari tanah liat, sampai sekarang juga masih banyak kita temui ya. Kemudian ada juga patung ya yang berfungsi untuk menghias ruangan ya. Yang berikutnya adalah floor clay. Nah, ini kita sudah praktek bersama juga ya anak-anak. Untuk floor clay ini adalah bahan awalnya adalah tepung ya, tepung beras, tepung kanji ya, kemudian dicampur dengan lem ya, kita aduk, diberi minyak sedikit, diberi pewarna, nah baru bisa kita buat bentuk karyanya ya. Ya, selanjutnya kita ke kerajinan bahan lunak buatan. Nah, dicermati dulu gambarnya, silakan ya. Nah, ini ada polimer clay, gips ya, fiberglass, sabun, lilin, parafin ya anak-anak. Perbedaan antara bahan lunak alami dan buatan jelas sekali ya anak-anak. Kalau yang buatan itu menggunakan bahan kimia ya agar tercipta sebuah ide baru ya. Contoh di sini adalah fiberglass. Fiberglass ini adalah cairan ya. Bagaimana cara menggunakannya? Kita campur dengan cairan katalis, kemudian dengan teknik cetak akan menghasilkan karya kerajinan. Nah, biasanya apa yang dihasilkan dari fiberglass ini? Bisa pin ya, bisa gantungan kunci. Intinya adalah kerajinan dari fiberglass ini bahannya adalah cair ya. Kemudian teknik yang digunakan adalah cetak. Nah, sama dengan gips ya. Gips ini bahan dasarnya bubuk, dicampur dengan air maka akan tercipta karya kerajinan. Tentu saja dengan dicetak ataupun dibentuk tergantung dari pengrajinnya. Nah, jadi perbedaan antara fiberglass dengan gips ya anak-anak tolong dipahami ya. Kemarin ada tugas yang disuruh menjawab, tuliskan perbedaan antara bahan kerajinan lunak buatan fiberglass dengan gips. Anak-anak masih bingung. Nah, ini sudah saya jelaskan lagi ya, bahwa perbedaan antara bahan kerajinan lunak fiberglass dengan gips, jika fiberglass berbentuk cairan, jika gips berbentuk bubuk. Nah, kita lanjutkan ya. Yang polimer. Yang polimer ini hampir sama seperti malam ya, atau plastisin atau clay. Lunak ya, mudah dibentuk. Teknik yang digunakan bisa menggunakan cetak, bisa langsung dibentuk ya. Seringnya ini adalah untuk mainan anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya sabun. Sabun ini menggunakan teknik ukir atau pahat ya, dengan menggunakan media alat butsir atau pisau ya. Nah, kita kemarin juga sudah praktek ya. Yang belum mengumpulkan masih ditunggu ya. Kemudian selain sabun padat, ada juga sabun cair ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk
menghasilkan karya dengan cara dicetak. Yang berikutnya lilin, ya. Lilin ini teknik pembuatannya dengan cara dipanaskan, ya. Dicairkan dulu, kemudian bisa langsung diberi pewarna atau diwarna pada saat sudah berbentuk kerajinan dengan cat semprot, ya, ataupun akrilik menggunakan kuas. Nah, jadi tergantung bagaimana kita berkreasi. Yang berikutnya parafin, ya, hampir sama dengan lilin, ini dipanaskan juga atau langsung dipahat, ya, menjadi sebuah karya, diukir bisa. Nah, dari apa yang saya sampaikan, saya harapkan anak-anak tidak bingung lagi membedakan mana bahan kerajinan lunak alami dan mana bahan kerajinan lunak buatan, ya. Itu tadi sekilas tentang mengingat kembali pembelajaran bahan kerajinan lunak alami dan buatan. Untuk materi PTS, ya, yang akan kita laksanakan minggu depan, hanya materi tentang kerajinan bahan lunak ini saja. Untuk pengolahan tidak usah dipelajari, ya. Jadi hanya materi ini saja, bab 1 ini saja, kerajinan bahan lunak buatan, ya. Baik, selanjutnya adalah saya akan memberikan contoh soal berbentuk AKM, ya, contoh soal AKM. Ini kita coba, ya, kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita, ya. Nah, ini contoh soal pertama. Berbentuk soal cerita, ya. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, Denny dilarang ayahnya untuk pergi keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang amat sangat mendesak. Akan tetapi sekarang ini Denny mendapat tugas sekolah, ya, membuat karya kerajinan dari floor clay dengan cara berkelompok dengan temannya, dan tugas tersebut harus segera dikumpulkan. Denny bingung apa yang harus dilakukan. Nah, jika ini terjadi kepada anak-anak, sebagai seorang siswa dan sebagai seorang anak yang patuh kepada orang tua, apa yang akan anak-anak lakukan? Ya, jadi dipahami dulu soalnya, ya, dibaca, tidak usah terburu-buru, disesuaikan dengan waktu yang disediakan. Jangan sampai anak-anakku semuanya membaca dengan buru-buru sehingga ada yang terlewatkan dan jawabannya tidak sesuai. Nah, ini jangan sampai, ya. Jadi kalau memang waktunya masih nutut, diulang lagi membacanya sampai betul-betul paham, ya. Nah, ini jika terjadi kepada anak-anak sebagai seorang siswa yang harus menyelesaikan tugas dan mengumpulkan, ya, dan sebagai seorang anak yang patuh kepada orang tua, apa yang anak-anak akan lakukan? Yang berikutnya pembahasan soalnya atau contoh jawaban dari soal ini, ya. Ini ada tiga alternatif jawaban. Ini dikembalikan lagi kepada anak-anakku semuanya. Bagaimana cara menyikapi apabila anak-anakku semuanya menghadapi permasalahan yang seperti ini, ya. Alternatif jawaban yang pertama, ya, anak-anakku semuanya memohon izin kepada ayah untuk menyelesaikan tugas sekolah dengan cara berkelompok ke rumah teman, tetapi harus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ya, agar terhindar dari COVID-19 dan juga agar supaya ayah yang di rumah lebih tenang, ya. Kalau anak-anakku semuanya mengerjakan tugas berkelompok di rumah teman. Nah, ini adalah kewajiban anak-anak, ya,
bahwa menyelesaikan tugas sekolah juga penting, tetapi tetap mematuhi orang tua ya. Ini juga bisa anak-anak terapkan ya. Kemudian yang kedua, memohon izin kepada ayah mengajak teman satu kelompoknya untuk mengerjakan tugas sekolah di rumah Deni. Nah, ini yang penting adalah izin dari ayah ya. Berarti dengan ayah sudah mengizinkan, kita sudah patuh ya. Dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ini anak-anakku semuanya, kepedulian kita bersama ini ya. Yang kita mau adalah virus atau COVID-19 ini adalah segera pergi ya. Tetapi kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah ya, dengan sering mencuci tangan ya, kemudian menjaga jarak dengan teman atau orang lain ya, dan selalu menggunakan masker ya. Kemudian jawaban alternatif yang ketiga, langsung pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas dan tidak menggunakan masker sesuai anjuran dari pemerintah atau mengabaikan protokol kesehatan. Nah, kira-kira ada enggak anak-anak yang memilih alternatif jawaban nomor 3? Jangan sampai ya. Nah, secara otomatis kalau kita milih langsung pergi ke rumah teman, kita sudah tidak patuh dengan orang tua. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik ya, tidak perlu kita terapkan atau kita contoh. Nah, yang benar adalah tetap memohon izin kepada orang tua ya, patuh kepada orang tua ya. Ini tadi contoh soal pertama. Nah, yang berikutnya kita tampilkan soal yang kedua ya. Mas, slide berikutnya masih tentang soal cerita ya. Saya ingatkan lagi anak-anak, intinya adalah pada saat anak-anak mengerjakan soal AKM ya, tidak usah buru-buru untuk memahami soalnya ya, memahami bacaannya. Soalnya, setelah mengikuti pembelajaran online di rumah dengan didampingi ibundanya, Sofia meminta izin untuk belajar bersama temannya dan menyelesaikan tugas tentang materi kerajinan bahan lunak yang disampaikan pada saat pembelajaran online tadi, karena Sofia belum bisa memahami. Akan tetapi, ibundanya memerlukan bantuan Sofia untuk membelikan obat kakeknya yang sedang sakit. Apa yang sebaiknya Sofia lakukan agar tugasnya membantu ibundanya bisa diselesaikan dan bisa memahami materi pembelajaran online tadi? Tuliskan pendapatmu. Kembali lagi dibenturkan kepada permasalahan ya, antara sekolah dengan kepatuhan kepada orang tua ya. Kita lihat slide selanjutnya ya. Intinya anak-anak nanti diharapkan untuk apa ya, lebih memperhatikan permasalahan yang ada pada soal tersebut ya. Ini ada 2 alternatif jawabannya. Membantu ibunda terlebih dahulu dengan membelikan obat untuk kakek. Setelah itu baru meminta izin untuk belajar ke tempat teman. Ya, ini yang sangat benar ini ya. Jadi kita harus meminta restu orang tua agar supaya apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan mendapat ridhonya ya. Dan nanti hasilnya semoga
Sofia tadi bisa memahami materi dengan baik ya. Kemudian alternatif kedua ya, jika ibunda tidak mengizinkan untuk belajar di rumah teman, maka solusinya bisa melalui alat komunikasi yaitu HP. Nah, Sofia bisa telepon temannya ya. Karena memang kondisi seperti ini, jadi ibundanya tidak memperbolehkan untuk keluar rumah. Nah, bisa saja lewat HP ya, telepon atau WA. Nah, kemudian harus juga bersedia menolong ibundanya untuk membelikan obat kakeknya. Baik anak-anak, itu tadi dua contoh soal yang sama ya. Kemudian ini soal yang ketiga. Simak artikel berikut ya dengan seksama dan teliti. Perhatikan waktu yang diberikan pada soal tersebut. Ingat poin-poin penting dalam bacaan tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dengan menjawab yang benar ya anak-anak ya. Kita lihat artikelnya tentang apa ini ya. Slide berikutnya. Di sini ada artikel dengan judul usaha kerajinan dari tepung juga bermodalkan telaten dan kemauan. Nah, bacaan ini ya sudah dipersingkat dan anak-anak harus membacanya dengan cermat dan teliti agar memperoleh ringkasan dari isinya bacaan ini ya. Apa saja isi dari bacaan ini ya? Di sini menampilkan bahwa seorang pengusaha atau seorang pengrajin ya, kebetulan sesuai dengan materi kita tentang clay, tetapi yang digunakan di sini dari jagung ya, tepung jagung, sehingga dinamakan dengan corn clay ya, atau corn craft, kerajinan jagung ya, dari tepung jagung atau tepung maizena ya. Di sini pengrajinnya atau yang menciptakan karya tepung ini bernama Heni Wijaya. Heni Wijaya sudah memulai bisnisnya ini ya, berawal dari sisa-sisa tepung. Kemudian selain harganya murah dan alami ya, Heni berusaha menciptakan bentuk-bentuk lucu ya, mulai dari bentuk buah, kue, kemudian miniatur dari kartun ya, dan menciptakan bentuk lain yang menarik. Wirausaha ini memerlukan ya ketelatenan dan kemauan. Di sini dia mempunyai trik ya atau tips. Ini juga menerbitkan buku tentang terampil membuat corn craft ya. Ini bisa kita contoh ya anak-anak, anak-anakku semuanya sebagai generasi penerus bangsa ya, menciptakan karya seperti ini ya, yang amat sangat berguna ya, menciptakan lapangan kerja juga dengan kita membuat kreasi seperti ini ya. Trik yang pertama ya, mempunyai banyak bentuk detail. Jadi kreasi dari tepung jagung tadi ya dibentuk berbagai macam model. Yang kedua, mengetahui selera di pasar
ya. Jadi yang dimaui dari pembeli itu yang bagaimana? Setelah mengetahui selera pasar, ya, dapat langsung menjualnya melalui outlet, menjual pernak-pernik tersebut, ya, ataupun dapat secara online, ya, seperti yang sekarang lagi musim, anak-anak. Yang keempat, dari kedua sistem menjual langsung dan online tadi ada keunggulan dan kelemahan. Nah, ini bisa dicari, ya. Kemudian harus ditemukan solusinya. Inti dari bacaan tadi, anak-anakku semuanya harus mempunyai semangat baik dalam menemukan ide, ya, menciptakan karya, dan mau mempelajarinya, ya. Kemudian soal dari bacaan ini tadi, ya, kita simak slide selanjutnya. Ini, ya, berdasarkan apa yang sudah kamu baca dari artikel di atas, sebagai generasi milenial, setuju atau tidak setujukah dengan trik yang dilakukan oleh pengusaha kreatif Koncraft tadi, ya? Jika anak-anakku menjawab setuju, kemukakan alasannya. Jika tidak setuju, sama, ya, ditulis alasannya. Jadi intinya jawaban ini dikembalikan lagi kepada anak-anakku semuanya, bagaimana cara menyikapinya, ya. Boleh berkreasi sesuai dengan yang ada di pikiran anak-anak semuanya, ya. Ini tadi 3 contoh soal yang bisa saya sampaikan terkait dengan soal AKM, ya, anak-anak. Intinya adalah soal AKM itu harus, yang dipahami anak-anak, harus anak-anak lebih banyak membacanya, ya. Kemudian slide selanjutnya, ya. Mari anak-anakku semuanya dalam menghadapi PTS ini, ya, anak-anak lebih bersemangat untuk belajar, ya. Karena apa? Nilai tergantung kepada belajar anak-anak di rumah, ya. Setiap pembelajaran tolong dicermati dan diikuti agar benar-benar mengerti, ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, ya, anak-anak. Jangan lupa tugas tetap saya tunggu yang belum sampai hari Jumat tanggal 25, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.